lihat ini adalah pola perundukan. Bagaimana dengan pola perundukan ini populasi tanaman 7.000 atau 8.000 bisa serasa menjadi 12.000 ya. Jadi sebetulnya dengan pola perundukan ini tidak usah ada infilling ya, tidak boleh ada infilling. Dengan pola perundukan ini, kalau populasi Bapak 8.000, 7.000 mau ke 12.000, nah ini dengan pola perundukan seperti ini. Ini lihat setelah dirundukan, insya Allah ini nutup semua ya, sampai ke sana lihat. Jadi semua juga ini ya, jadi nutup karena dirundukan ya, sehingga nanti akan kita membuat plucking table yang luas. Jadi tidak ada celah di lapangan. Jadi sekali lagi, bagaimana kita punya kebun dengan populasi 6.000, 7.000 akan serasa menjadi 10.000 ya, tanpa mengeluarkan biaya karena biayanya besar tadi. Yang kedua, bagaimana kita punya kebun dengan populasi 9.000, 10.000 terasa menjadi 12.000 atau 13.000. Kalau dengan infilling itu mahal, nah dengan pola perundukan ini tidak usah menambah biaya besar, tapi hanya merubah budidaya ya. Jadi pola perundukan ini sangat kecil ya, mengeluarkan biaya daripada infilling atau replanting. Jadi itu intinya. Nah, tapi populasi seolah meningkat tadi dari 6.000, 7.000 menjadi 10.000, dari 9.000 atau 10.000 menjadi 12.000 atau 13.000 dengan biaya yang sangat kecil. Nah, kalau sudah kecapai populasi itu, dijamin bahwa produktivitas naik. Nah, ini sebetulnya hanya dengan pola budidaya Inggris, bukan pola budidaya Belanda. Jadi intinya bahwa dengan merubah pola budidaya Belanda menjadi pola budidaya Inggris, penambahan populasi pun menjadi sangat efisien, ya, sangat efisien. Salah satunya adalah dengan pola perundukan ini. Ini adalah salah satu contoh pola perundukan one row ya. Jadi satu row ya. Jadi kalau satu row ini sebetulnya ini mungkin tanamannya mati dua ya. Nah, dengan pola perundukan ini sekarang jadi insya Allah ke depan akan nutup. Jadi artinya dengan pola perundukan ini yang disebut dengan akan meningkatkan jumlah populasi dari 8.000 menjadi 10.000 ya. Kalau nanti populasi 10.000 bagaimana bisa 12.000, 13.000. Nah, ini dengan perundukan ini bisa. Nah, dengan pola perundukan single row ke double row. Jadi single row-nya mungkin di sini kematian tanamannya ada 2-3 tanaman ya. Dengan dirundukan seperti itu insya Allah nanti akan menutup. Jadi tidak usah ada replanting. Inilah pola baru ya yang kita kembangkan. Saya sebagai mantan peneliti ya, terus berkarya bagaimana bahwa produktivitas teh ini meningkat. Produktivitas teh akan meningkat kalau homogenitasnya betul ya, atau homogenitasnya tinggi. Inilah pola perundukan, bahwa dengan pola perundukan ini tujuannya satu, untuk meningkatkan populasi tanaman yang mati ya. Jadi yang saya bilang tadi dengan populasi 7.000, 8.000 bagaimana bisa serasa 10.000. Mungkin nanti yang 10.000 bagaimana bisa serasa 12.000 atau 13.000. Ini dengan pola perundukan ini bisa masuk nanti. Artinya bahwa yang digarisbawahi di sini bahwa kita tidak usah melaksanakan
infilling ya. Kenapa? Karena infilling ini sering mati, sering kena sabit, mati gitu dan sebagainya. Apalagi kalau infillingnya tidak dipupuk. Dan yang paling penting, infilling ini akan kita dapatkan 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Itu pun kalau berhasil ya. Kalau tidak berhasil, itu kerugian. Jadi artinya di sini ada penambahan Ada penambahan biaya. Nah di sini tidak ada penambahan biaya, hanya metode aja. Jadi dari pola budidaya Belanda diubah menjadi pola budidaya Inggris ya. Jadi dengan pola budidaya Inggris ini, bagaimana kita bisa melipat gandakan populasi dengan pola hasil penelitian terbaru ya. Ini hasil penelitian terbaru. Nah ini namanya infilling. Tadinya infilling ya. Nah sekarang bagaimana double row-nya bisa cepat nutup. Nah jadi ini adalah perundukan bagaimana double row-nya supaya bisa nutup. Nah kalau double row-nya bisa nutup atau cepat nutup, ini polanya seperti ini ya. Ini polanya akan seperti ini, lihat ya. Insya Allah nanti produktivitas yang sangat berpengaruh besar adalah populasi tanaman ya. Selain mupuk dan sebagainya, itu merupakan jadi dari paket. Tapi ada satu, bahwa populasi tanaman merupakan kunci dari peningkatan produktivitas ya. Di sini kita bagi dua. Populasi di bawah 7.000 ya, itu wajib untuk melakukan infilling atau replanting ya. Karena kenapa? Nah, jadi dengan pola peningkatan lab area index melalui perundukan ini, dengan populasi 7.000, seakan nanti hasilnya akan menjadi 10.000. Begitupun untuk populasi yang 10.000 atau 9.000, bagaimana bisa menjadi 13.000 ya, atau 12.000. Ini dengan pola perundukan atau program lab area index ini bisa masuk. Jadi artinya tidak usah ada replanting. Jadi replanting atau infilling itu hanya dikhususkan untuk populasi di bawah 6.000 lah, menurut saya 6.000. Jadi kalau populasi 6.000 harus infilling. Tapi 6.000 pun kalau ingin terasa 6.000 ya, populasi 6.000 ingin terasa populasi 9.000 ya, dengan pola ini, dengan pola perundukan. Jadi artinya bahwa hasil penelitian ini dengan pola perundukan, bahwa dengan populasi tanaman 7.000, 8.000 ini akan serasa menjadi 10.000 ya. Begitupun untuk populasi 10.000 akan terasa menjadi populasi 12.000, 13.000, dengan tidak harus melakukan infilling atau replanting. Karena infilling itu sangat riskan. Yang pertama, biaya besar. Yang kedua, kematiannya pasti tinggi karena dia bersaing dengan gulma ya, karena berada di tengah-tengah tanaman yang sudah dewasa, sehingga
dapat terambil oleh tukang sapi, terijak oleh pegawai ya. Jadi artinya resiko untuk selamat itu sangat kecil. Nah, makanya banyak infilling yang gagal ya, karena tadi. Maka dengan pola perundukan ini jelas tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas sangat dipengaruhi oleh populasi tanaman. Maka dengan hasil penelitian ini, bagaimana kita punya kebun dengan populasi 6.000-7.000 tapi menjadi 10.000 dengan tidak mengeluarkan biaya ya, dengan tidak mengeluarkan biaya. Begitupun untuk kebun yang 10.000 atau 9.000, bagaimana bisa terasa populasi 12.000.